Hahaha, Bobotoh bisa tambah bahagia ini. Pelatih Persik Kediri malah membongkar aibnya taktiknya sendiri jelang lawan King Maung Bandung. Bojan Hodak siap berpesta gol lagi ini seperti lawan Madura United. Kok bisa? Begini penjelasan lengkapnya. Jakmania Persija jelas tambah menangis ini. Di Jamina makin kepanasan, begin permintaan cerdas Wak Haji Umum Muchtar ke skuad Persib Bandung. Ingin pemain Persija bersujud di hadapan pemain Persib? Bahkan cium kaki para pemain Maung Bandung kah? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah kabar gembira. Bojan Hodak tiba-tiba berikan kabar baik jelang lawan Persik Kediri besok lusa. Apakah umumkan kedatangan pemain baru lagi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Langkah cerdas manajemen Persib. Mendadak, daratkan satu pemain Belanda untuk gantikan posisi William Marsilio yang masih lowong usai Adam Pisbeck out di kontrak 4 tahun. Diperkenalkan lawan Persik Kediri, jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Bung Binder jelas makin takjub dan bahagia ini. Terang-terangan mengaku sebagai bobotoh Persib dan bahagia Persija dapat hukuman keras ini dari Komdis PSSI. Jadi harapanku usai tim Macan Kemayoran ini terancam nunggak gaji lagi. Kok bisa? Saksikan semuanya di sini. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati. Wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Hahaha, Bobotoh bisa tambah bahagia ini. Pelatih Persik Kediri malah membongkar aibnya taktiknya sendiri jelang lawan King Maung Bandung. Bojan Hodak siap berpesta gol lagi ini seperti lawan Madura United. Kok bisa? Begini penjelasan lengkapnya. Persik Kediri baru saja meraih kemenangan dramatis saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-24 Super League 2025,2026 di Stadion Brawijaya. Namun, menjelang duel melawan Persib Bandung, pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres, justru membuka aib timnya sendiri dan bobotoh Persib tentu saja bahagia mendengar hal ini. Kami benar-benar membutuhkan kemenangan ini. Para pemain sudah bekerja sangat keras. Kami sempat melakukan kesalahan di lini belakang sehingga harus tertinggal lebih dulu. Tetapi mereka mampu memperbaikinya dan bangkit, kata Marcos Reina. Arsitek asal Spanyol ini mengaku harus mengambil risiko besar untuk meraih kemenangan. Ia menambah kekuatan di lini depan dengan memasukkan Rodrigo Diaz dan menarik keluar Kiko Carneiro. Namun, menariknya, 2 gol kemenangan justru lahir dari pemain belakang. Kadang sepak bola memang tidak logis. Kami mencoba menambah striker agar lebih berbahaya di depan. Tetapi gol justru datang dari bola rebound yang diselesaikan pemain belakang, Hamra Heanusa dan M. Firly. Jelasnya, Marcos juga menyoroti keputusan memainkan 2 striker, Jose Enrique dan Rodrigo Diaz, yang membuat Persik Kediri harus bermain dengan 3 bek di belakang. Untungnya, strategi berisiko ini membuahkan hasil positif. PSBS Biak sejak awal bermain dengan blocking di bawah. Ini membuat pertahanan mereka sangat rapat dan sulit ditembus. Kami harus mencoba menyerang dengan semua yang kami punya, dan akhirnya itu berhasil, tambahnya. Dengan pengakuan terbuka ini, jelas Persik Kediri menunjukkan titik lemah yang mungkin bisa dimanfaatkan Persib. Menurutmu, akankah Bobotoh melihat peluang ini untuk mendukung Maung Bandung meraih kemenangan di laga nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jakmania Persija jelas tambah menangis ini. Di Jamina makin kepanasan, begin permintaan cerdas Wak Haji Umum Muchtar ke skuad Persib Bandung. Ingin pemain Persija bersujud di hadapan pemain Persib? Bahkan cium kaki para pemain Maung Bandung kah? Temukan jawabannya di sini. Manajer Persib, Umum Muchtar, menegaskan harapannya agar Maung Bandung terus melanjutkan tren kemenangan. Tujuannya jelas, mempercepat langkah Persib meraih gelar juara Liga Super 2025,2026. Saat ini, Persib memimpin klasemen dengan 54 poin, unggul 3 angka dari rival terdekatnya, Persija. Menariknya, Persib masih memiliki 1 laga lebih sedikit dibanding Persija. Artinya, jika Maung Bandung menang dalam pertandingan tersebut, jarak poin bisa melebar menjadi 7 angka. Peluang juara pun semakin nyata. Ya, target ke depan kita tidak boleh kalah saja.
Kalau untuk juara jangan sampai ada kalah, seri pun juga jangan. Tetap sau bubukna sekuat tenaga lah, tegas Umuh. Pada pertemuan pertama musim ini, Persib berhasil mengalahkan Persija 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA 11 Januari 2026 berkat gol tunggal Beckham Putra. Umuh Muchtar juga berharap Persib sudah memastikan gelar juara sebelum duel panas kontra Persija pada 10 Mei mendatang di Jakarta. Tak hanya itu, ia ingin timnya mendapat Guard of Honor atau penghormatan untuk sang juara di kandang Macan Kemayoran. Iya amin, sebelum dengan Persija yang terakhir ya kita mudah-mudahan sudah di tangan lah insya Allah, itu saja. Lawan Persija menang, seri pun juga tidak masalah. Borneo FC memang lebih bagus, seri pun juga tidak ada masalah. Iya, insya Allah soal skenario Guard of Honor di kandang Persija, ujar Umuh. Sebelum menghadapi Persija, Persib masih memiliki 8 laga, termasuk pertandingan terdekat kontra Persik di GBLA pada Senin 9 Maret 2026. Bagaimana menurutmu? Akankah Persib mampu meraih juara lebih cepat dan mendapatkan penghormatan dari Persija di Jakarta? Komentar kamu di bawah, yuk! Alhamdulillah kabar gembira. Bojan Hodak tiba-tiba berikan kabar baik jelang lawan Persik Kediri besok lusa. Apakah umumkan kedatangan pemain baru lagi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Jelang pertandingan kontra Persik Kediri pada pekan ke-25 Super League 2025,26, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membawa kabar menggembirakan. Julio Cesar yang absen dalam 5 pertandingan terakhir kini sudah pulih dan berpotensi dimainkan, setidaknya sebagai cadangan. Kembalinya Julio Cesar memberikan opsi tambahan di posisi bek tengah. Salah satu dari Federico Barba atau Patricio Matricardi kemungkinan akan diistirahatkan. Selain itu, kondisi Mark Klok dan Levin Kurzawa dikabarkan cukup oke. Begitu juga dengan Sergio Castel dan Franz Putros. Julio, Cesar sudah mulai gabung latihan, Mark juga sudah sepenuhnya ikut berlatih. Dia bermain di laga sebelumnya dan Kurzawa berlatih dengan normal, kata Bojan Hodak dikutip dari laman resmi Persib. Sergio Castel dan Franz Putros akan berlatih penuh besok. Mereka hanya mengalami benturan di laga terakhir kami. Sekarang saya punya masalah, ungkapnya dengan nada bercanda ringan. Pertandingan melawan Persik Kediri menjadi kesempatan emas bagi Persib untuk memperlebar jarak dengan Persija Jakarta yang tidak akan bertanding karena laga kontra Dewa United diundur ke 15 Maret 2026. Penundaan itu diberikan agar Dewa United memiliki waktu recovery untuk leg kedua perempat final AFC Challenge League melawan Manila Tiger. Saat ini, Persib memimpin klasemen sementara dengan 54 poin, unggul 3 angka atas Persija yang menempati posisi kedua dengan 51 poin. Bagaimana menurutmu? Apakah kembalinya Julio Cesar bakal membawa Persib semakin kokoh di lini belakang dan makin sulit dikejar Persija? Tulis komentar kamu di bawah. Langkah cerdas manajemen Persib, mendadak daratkan satu pemain Belanda untuk gantikan posisi William Marsilio yang masih lowong usai Adam Pisbeck out di kontrak 4 tahun. Diperkenalkan lawan Persik Kediri, jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Persib Bandung kini dihadapkan pada tantangan mencari pengganti William Marsilio yang telah dikeluarkan dari skuad karena kalah bersaing dengan Tom Haye. Nama Max Mirding, penyerang muda dari AZ Alkmaar, muncul sebagai kandidat ideal. Statistik musim ini menunjukkan mengapa Bojan Hodak harus mempertimbangkan langkah ini. Max Mirding, yang berposisi sebagai penyerang sayap kanan dan striker fleksibel, menunjukkan peningkatan signifikan di Eredivisie musim ini. Dari 22 laga yang dijalaninya, Mirding berhasil mencetak 11 gol dan menyumbang 7 assist. Dia mencatat rata-rata 2,1 key passes per pertandingan, 3,4 dribble sukses per laga, serta hampir 4 percobaan tembakan per pertandingan dengan efisiensi tembakan mencapai 48%. Angka-angka ini menegaskan kemampuan Mirding tidak hanya sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai kreator peluang bagi rekan setimnya. Jika dibandingkan dengan William Marsilio musim lalu di Persib, Mirding menunjukkan produktivitas lebih tinggi dalam per 90 menit. Gol per 90 menit Mirding mencapai 0,50 dibandingkan 0,28 milik Marsilio, sementara assist per 90 menit 0,32 dibandingkan 0,15.
Dalam hal dribble sukses, Mirding 3,4 per 90 menit, jauh di atas Marsilio yang hanya 1,2. Key passes per 90 menit Mirding juga lebih dari 2 kali lipat dibanding Marsilio. Statistik ini jelas menegaskan bahwa Mirding mampu menghadirkan kontribusi yang lebih nyata di lini serang Persib. Kepergian Marsilio meninggalkan kekosongan dalam hal kemampuan penetrasi sayap dan fleksibilitas menyerang. Mirding bisa menjadi solusi dengan kecepatan dan mobilitas yang mampu menembus lini belakang lawan. Kreativitasnya di lapangan tercermin dari key passes yang konsisten, mampu menciptakan peluang bagi penyerang utama, termasuk Jonathan Dos Santos. Efisiensi tembakan hampir 50% menunjukkan ketajaman di depan gawang, nilai tambah yang dibutuhkan Persib untuk meningkatkan produktivitas gol. Bagi pelatih Bojan Hodak, mendatangkan Mirding bukan sekadar transfer, tapi langkah strategis untuk memperkuat lini serang. Kehadiran Mirding akan menambah variasi serangan dari sisi sayap, meningkatkan jumlah gol dari pemain non-striker, sekaligus memberikan rotasi berkualitas tanpa menurunkan intensitas permainan. Dengan kombinasi statistik yang mengesankan dan karakter permainan yang agresif namun kreatif, Max Mirding jelas memenuhi syarat untuk mengisi peran William Marsilio dan membawa Persib Bandung ke level berikutnya. Bung Binder jelas makin takjub dan bahagia ini, terang-terangan mengaku sebagai bobotoh Persib dan bahagia Persija dapat hukuman keras ini dari Komdis PSSI. Jadi harapanku usai tim Macan Kemayoran ini terancam nunggak gaji lagi. Kok bisa? Saksikan semuanya di sini. Kabar terbaru dari Komdis PSSI tentu jadi angin segar bagi bobotoh Persib. Persija Jakarta dijatuhi sanksi atas pelanggaran yang terjadi dalam laga BRI Super League 2025,2026. Dalam pertandingan Bali United FC versus Persija Jakarta pada 15 Februari 2026, ditemukan adanya supporter Persija hadir sebagai supporter klub tamu. Komdis PSSI memutuskan untuk memberikan denda sebesar Rp25.000 kepada Persija Jakarta. Keputusan ini dipastikan menambah deretan masalah yang harus dihadapi Macan Kemayoran. Bagi bobotoh Persib, kabar ini tentu menjadi kabar gembira di tengah perjuangan Maung Bandung meraih gelar juara. Dengan poin Persib yang kini unggul dari Persija di klasemen, ditambah sanksi ini, peluang Persib semakin terbuka lebar. Menurutmu, apakah sanksi ini bakal berpengaruh pada performa Persija ke depannya, atau justru semakin memotivasi mereka? Tulis komentarmu di bawah.